Para sahabat muslim dimanapun berada, rupanya luar biasa. Karena di waktu sholat kita, itu kita sedang mengapit, ya, melipat, melipat kedua ginjal kita. Ginjal ada di kiri dan kanan, di pinggang kita, persis di pinggang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semua dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk insya Allah membicarakan bagaimana cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua dalam berbagai perintah-perintahnya. Bukan sekedar perintah, bukan sekedar kewajiban, tapi kita insya Allah ingin melihat bagaimana betul-betul cinta Allah ya kepada kita dalam berbagai perintah itu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Sahabat muslim dimanapun berada, saya sering ditanya oleh orang gitu ya. Salah satu pertanyaannya sangat berkesan, yakni kenapa sholat itu harus ada waktunya khusus gitu ya. Kan repot juga ya kalau kita, waktu itu ada yang bertanya begitu, kan repot juga ya. Orang lagi pada tidur, kita suruh sholat. Orang lagi pada makan siang, ya kita diperintahkan untuk sholat. Gitu. Orang lagi ya bekerja mungkin, pada waktu asar kita suruh sholat. Maghrib begitu juga. Isya begitu juga, malam. Ya. Kenapa? Atau untuk apa gitu ya. Tentu saja ini kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tetapi kenapa ada waktu-waktu di dalam sholat ini? Sahabat muslim sekalian yang dirahmati Allah, ini menarik ya, dan penting bagi kita untuk menjelaskan untuk diri kita sendiri, demikian pula untuk orang-orang di sekitar kita, agar tadi kita bisa melihat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik perintah sholat, di balik waktu ya, kenapa ada perintah sholat ini. Yang pertama, kenapa ada perintah, kenapa ada waktunya sholat itu, kenapa ada waktunya. Tentu saja nanti ada perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 gitu ya. Tetapi dan juga surah Al-Isra surah ke-17 ayat 78. Nah, tapi kita akan melihatnya sedikit dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada tahun 2017 ada 3 orang peneliti yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang medicine, di bidang kesehatan, kedokteran maksud saya, di bidang kedokteran. Penelitiannya sangat spesifik, yakni mengenai apa yang dikenal dengan istilah circadian rhythm atau ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah jam waktu di dalam tubuh kita yang tidak sama dengan jam atau waktu di misalkan di pergelangan tangan kita misalkan ya. Jam di dalam tubuh kita sendiri, dia punya jam sendiri tubuh kita itu. Nah itu namanya circadian rhythm atau ritme sirkadian. Nah menariknya 3 orang peneliti ini hadiah Nobelnya itu tadi karena mereka berhasil menjelaskan adanya satu bagian di dalam otak kita persis berada di bawah hipotalamus, bagian otak hipotalamus yang secara sangat khusus itu berada di atas pelipis kita. Nah, ini alis kita, di atas pelipis sedikit, ya di atas hidung, itu di dalam situ ada bagian otak namanya suprachiasmatic nucleus namanya. Disingkat SCN, gitu ya. Suprachiasmatic nucleus. Nah, jadi tersimpan betul-betul di dalam bagian otak tengah gitu ya, dan sangat terlindungi dari semuanya. Nah, jadi kira-kira kalau kita boleh pelipis kita ini, ya alis kita ini sedikit di atasnya, ya di situ ada
suprachiasmatic nucleus. Nah, sahabat muslim semua dimanapun berada, suprachiasmatic nucleus inilah atau SCN inilah ternyata yang menjadi komandan ya atau bos begitu, pengatur semua ritme dari sistem tubuh kita. Kita punya organ tubuh, berbagai macam organ tubuh kita. Ada ginjal, ada jantung, bahkan usus, otot-otot tubuh kita. Itu semua waktu kerjanya. Kapan dia bekerja, kapan yang ini berhenti, bagaimana ritme ya di antara pekerjaan itu diatur oleh satu organ namanya suprachiasmatic nucleus. Bayangkan seperti kira-kira ya orkestra lah begitu. Ada yang main biola, ada yang main piano gitu ya, ada yang main bass ya. Ada yang memukul drum, ada yang main trompet dan lain sebagainya begitu. Semuanya bermain, tetapi yang mengatur ada satu orang di depannya. Ya. Dirijen inilah, ini yang mengatur inilah. Ini yang mengharmonisasikan semua kapan dia harus berbunyi, kapan yang ini harus berbunyi, bagaimana bunyinya, apakah keras, apakah cepat, apakah lambat. Nah, itu diatur semuanya oleh seorang komposer yang ada di depannya, di depan mereka semua, di orkestra begitu ya. Kurang lebih begitulah tubuh kita ini. Jadi kapan bekerjanya usus besar, kapan jantung itu memompa dengan lebih cepat gitu. Kapan ginjal bekerja, kapan kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal bekerja, dan lain sebagainya. Semua ritme organ tubuh diatur oleh satu komposer, dirijen begitu, komandan atau bos yang posisinya berada tepat di atas hidung kita, ya, di bagian otak, di bawah hipotalamus, namanya suprachiasmatic nucleus. Nah, suprachiasmatic nucleus ini, sahabat muslim sekalian dimanapun berada, ini dia harus mendapatkan input data yang tepat. Kalau tidak tepat, dia akan keliru untuk bisa memberikan perintah, untuk bisa membuat harmoni. Keliru dia. Ya, misalkan ada orang terbang dari Indonesia ke Amerika lah katakan begitu ya. 20 jam kurang lebih perjalanan itu. Nah, biasanya karena perjalanan itu cepat, di sini siang, di sana sudah malam misalkan begitu ya. Biasanya akan terjadi respon tubuh itu jet lag namanya. Biasanya kalau kita subuh gitu ya, pagi hari usus besar bekerja, ya, mengeluarkan sisa makanan misalkan begitu ya. Nah, tapi karena suprachiasmatic nucleus kehilangan data, tiba-tiba sudah siang gitu ya, padahal biasanya malam di waktu yang segitu karena penerbangan tadi melewati 20 jam lebih, maka suprachiasmatic nucleus kehilangan data. Itu sebabnya terjadi jet lag. Biasanya kita tidur, ya, jadi tidak bisa tidur. Biasanya bekerja usus besar, jadi tidak bisa bekerja. Dan lain sebagainya. Nah, itu jet lag itu adalah menunjukkan bagaimana suprachiasmatic nucleus bekerja. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hebatnya begini. Rupanya, ya, perintah sholat itu dampaknya ada 3 terkait dengan suprachiasmatic nucleus ini. Yang pertama, kalau kita melakukan kebiasaan sholat terus-menerus di jendela waktu yang sama. Hari ini kita sholat zuhur, besok kita sholat zuhur di waktu yang sama kan. Besok lagi kita sholat zuhur di waktu yang sama lagi dan seterusnya. Maka ini membantu sinkronisasi suprachiasmatic nucleus kita dengan alam semesta, dengan matahari, dengan malam hari, ya, dengan lingkungan sekitar. Namanya entrainment namanya. Nah, jadi suprachiasmatic nucleus itu harus diberi waktu. Pemberian waktu ini namanya Zeitgeber namanya, Zeitgeber. Harus diinput data dia. Apakah ini waktu siang, apakah ini waktu malam. Nah, input data itu dari matahari, dari bulan, dan juga dari kebiasaan yang dilakukan oleh diri kita.
ketika kita sholat. Maka itu sholat zuhur hari ini, besok, dan seterusnya sama. Kecuali ketika kita pindah daerah, pindah tempat. Gitu. Nah maka itu ketika seseorang menjaga sholatnya, di jendela waktu yang dia jaga sholatnya, maka sebetulnya dia sedang memberikan input data yang baik kepada suprachiasmatic nucleusnya. Kalau si suprachiasmatic nucleus ini tidak diberi input data yang baik, dia kesulitan untuk bekerja mengharmonisasi ritme tubuh. Ini pernah dilakukan penelitian seperti ini. Ada orang namanya Jukendorf, ya. Ada orang namanya Jurgen, ya Jurgen. Ini nanti kalau sahabat muslim ketik dimanapun, penelitian pernah dilakukan di Jerman tahun 1972. Ada orang dia masuk ke dalam basement apartemen, tidak keluar selama 40 hari, tidak melihat matahari, tidak melihat bulan, tidak tahu apa yang terjadi. Lalu teman-temannya sesama rekan Universitas Kedokteran itu di atasnya itu menempelkan melihat lewat data, menempelkan data-data ke tubuhnya, apa yang terjadi kepada dia. Selama 40 hari tidak lihat matahari, tidak lihat malam. Gitu. Rupanya terjadi perubahan terhadap sel-sel tubuh. Suprachiasmatic nucleus kehilangan kendali waktu. Karena tidak ada lagi input data atau istilahnya Zeitgeber, input data kepada suprachiasmatic nucleus. Dan akhirnya orang yang tadi masuk ke dalam basement ini, dia kehilangan kemampuan sel-sel tubuhnya. Karena rusak sel tubuhnya. Jadi tidak tahu lagi ini waktunya pankreas bekerja atau tidak gitu ya. Lewat itu tadi. Memang betul ada asupan makanan pankreas bekerja. Tapi semua itu diawali oleh harmonisasi yang dipimpin suprachiasmatic nucleus. Nah, jadi ketika seseorang menjaga waktu sholat, sebetulnya dia sedang membuat atau memberi data kepada suprachiasmatic nucleus, membantu suprachiasmatic nucleus untuk tahu bahwa ini waktunya. Nanti besok gitu lagi, ada waktu lagi. 5 kali 1 hari dia tahu, oh ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya. Karena terjadi di situ sinkronisasi atau entrainment. Yang kedua, sahabat muslim dimanapun berada, waktu sholat tadi rupanya juga memberikan kepada suprachiasmatic nucleus, SCN kita tadi, ya, kesempatan untuk mendapatkan aliran darah lebih banyak. Sebab orang sholat, ya, sejatinya kan sholat itu berdiri, ruku, dan sujud. Nah saat seseorang sholat, ruku dan sujud terutama, di waktu-waktu yang ditentukan tadi, rupanya ini memberikan kesempatan kepada suprachiasmatic nucleus untuk betul-betul sehat. Ketika sujud teraliri darah ke suprachiasmatic nucleus, ketika ruku demikian pula. Nah di waktu yang ditetapkan tadi itu rupanya memberikan dampak yang luar biasa. Nah, ini. Jadi kalau kita nggak sholat, yang rugi kita sendiri. Kalau kita lewatkan waktu sholat, yang rugi kita sendiri. Karena suprachiasmatic nucleus kita tidak diberi input darah. Darah itu untuk suprachiasmatic nucleus itu seperti gajian buat karyawan. Karyawan itu harus dapat gaji dia supaya dia bekerja dengan lebih lebih semangat, dia bekerja dengan lebih baik dan lain sebagainya. Nah, darahlah asupan energi untuk suprachiasmatic nucleus. Nah, dia butuhkan di waktu-waktu yang tepat. Bayangkan betapa luar biasanya cinta Allah kepada kita. Itu sebabnya ada gerakan, ada waktu sholat, ada waktunya sholat. Dan yang ketiga, waktu sholat ini, para sahabat muslim dimanapun berada, rupanya luar biasa. Karena di waktu sholat kita, itu kita sedang mengapit, ya, melipat kedua ginjal kita. Ginjal ada di kiri dan kanan, di pinggang kita, persis di pinggang kita. Di atas kedua ginjal kita ada kelenjar namanya adrenal.
persis di atas kedua ginjal kita. Ada kelenjar namanya adrenal. Ya, begitu seseorang sholat, dia sebetulnya sedang melipat. Karena ruku, sujud, dia melipat pinggangnya. Nah, rupanya lipatan ini menghambat hormon kortisol, hormon stres yang diproduksi dari otak, dari hipotalamus, pituitari, kemudian kelenjar adrenal yang ada di atas kedua ginjal kita, kembali ke otak lagi, dilipat. Nah, rupanya melipat ini, hormon kortisol ini betul-betul harus sangat minim di saat-saat waktu sholat. Contoh waktu sholat zuhur. Silahkan nanti kalau mau lihat dimanapun bisa diketik atau ditanya di AI, di manapun. Orang yang sehat, beda dengan orang yang stres. Itu perbedaannya adalah hormon kortisolnya di jam 12 siang, di tengah hari ketika matahari di atas, geser sedikit mataharinya itu di atas, itu hormon kortisolnya harus betul-betul berada di level 2,5. Kalau hormon kortisolnya lebih tinggi, misalkan level 3, level 4, begitu, maka level 4, 3 kortisol yang tinggi tadi akan tetap berjalan terus sampai malam hari. Dampaknya saat malam hari karena kortisolnya tinggi di jam 12 tadi, maka hormon yang membantu kita untuk tidur nyenyak itu tidak bisa masuk, terhalang oleh kortisol. Namanya melatonin. Melatonin tidak bisa masuk karena kortisol masih sangat banyak. Oleh karenanya, sholat zuhur itu dampaknya membuat kortisol kita rendah di waktu yang tepat, waktu zuhur. Lewat apa? Ruku dan sujud tadi, di waktu itu. Di waktu itu. Kalau kita abaikan, kalau kita biarkan, kalau kita tidak sholat, maka kortisol kita masih tinggi. Sebab kortisol ini memang sudah tinggi sejak matahari terbit. Gitu ya, tinggi. Nah, harus kita rendahkan di waktu zuhur. Nah, menuju kemudian, waktu-waktu berikutnya sudah lebih rendah. Sampai malam hari. Kalau ini tidak kita pakai di waktu zuhur, kita tidak bisa tidur yang deep sleep di malam harinya. Hadirin. Nah, itu semua Allah berikan kepada kita sinyal-sinyal, tanda-tanda. Misalkan tandanya tadi, sholat zuhur disebut pertama kali. Surat ke-17 ayat 78. Kalimat Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat dari waktu zuhur. Ya, sampai kemudian terbenam matahari. Sholat zuhur. Demikian pula kalau kita perhatikan. Sholat zuhurlah yang memiliki sunnah rawatib terbanyak. Jadi cukup waktu kita untuk ruku dan sujud. Melipat pinggang kita. Sehingga kortisol kita tidak banyak masuk ke otak kita. Dan itu betul-betul menyehatkan tubuh kita. Inilah rahasia di balik waktu sholat. Cinta Allah kepada kita. Allah tahu betul tubuh kita, sistemnya. Allah tahu betul caranya. Maka Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengendalikannya. Nah, cinta Allah luar biasa dalam waktu sholat, perintah waktu sholat kepada kita semua. Baik, kita akan kembali di segmen berikutnya.